Itu film pertama juga Rezeki Anak Soleh tuh. Awalnya cameo doang. 2 scene, disuruh improv, produsernya suka. Produsernya suka, tambahin lagi nih enak lucu nih. 40 hari udah dikasih. Udah gitu aja. Pulang season 1 Pulau Jawa, nanti season 2 Sumatera, nanti season 3-nya lanjut Kalimantan. Season 3-nya Sulawesi, season terakhirnya Bali Lombok. Finalnya akan diwariskan menjadi event Kota Bogor. Nih, buat Bogor. Buat teman-teman bahasa nih. Inggrisnya kan ada. Damn man, bisa gini ya bro ya? Gitu. Iya benar, iya bro. Iya bro ya, gue mah iya bro. Sudah lah. The bro gitu. Itu gue bro. Damn man. Keluar aing ti Sahabatnya tuh. Keluar aing ti Arjok ada satu mobil isinya 2 lelaki dan sisanya perempuan semua di mobil itu. Bu, ya Allah, keren banget karya. Bu. Buka. Ya. Udah cuma Aman. Baik lagi di Gua Kisru. bersama Fikri Rahmat aka Fikri Rasta aka Fikri Reggae. Waduh. Rahmat aka gue ada reggae-nya. Ya udah anak reggae. Oh gitu. Masalah reggae sama anak reggae. Emang iya ya. Gue gak tau bro. Lu reggae. Gue reggae Bran. Lu nonton dia enggak? Kelas. Woi, coba lagunya. Ya gila masih ditanya aja. Fikri apa kabar? Langsung aja. Gak usah nyanyi. Males. Wah, jadi langsung aja aja. Iya. Tapi lu pernah penasaran enggak kenapa Mang Fikri dulu namanya Fikri Rasta, sekarang namanya Fikri? Iya makanya itu gue gak tahu tuh. Kenapa gara-gara film? Kalau dulu mah Fikri Rasta karena gimbal. Oh. Gimbal, Tapi terus temen gua ada punya gimbal. Tapi enggak jadi Rasta sih namanya. siapa? Wim. Dulu kan dia gimbal karena dibayar proyek film. Apa iklan gitu ya kan? Gak gue tapi reggae bang dulu. Apa komen lu? Malu. Apa band ini kan? Dia reggae occasional. Apa band lu? Sikil Rasta. Sikil Rasta. Emang lagi Sikil Rasta lu ya? Rasta gue. Iya gak tau sih gue. Tapi gue tau band lu. Maksudnya Sikil Rasta tau gue. Bang serius. Tahu gue Sikil Rasta nyampe ke gue. Lu Sikil Rasta. Tapi dia singlenya. Sikil Rasta nih dia. Di atas panggung dia bagian dipijak. Iya. Jadi efek gitu. Sikil doang dia. Lanjut, kenapa? Iya, jadi dulu namanya Rasta tuh karena gimbal, terus main di Metro, stand up di Metro. Tapi sebelum di Metro juga udah pakai nama Fikri Rasta sih, cuman gara-gara pas stand up di Metro itu tuh ditanya pakai nama siapa, udahlah pakai nama yang biasa gue pakai aja Fikri Rasta. Populer kan? Ya udahlah, jalan. Oh, udah kalian yang berani masuk aja. Baru mau tanya, akhirnya setelah stand up di Metro, banyak gak tuh produk brand-brand yang nawarin gitu? Banyak, tapi mentoknya di nama Rastanya itu. Karena stigmanya kan negatif. Udah gak berani, takut kebawa si image-nya. Padahal emang gak negatif ya? Nggak selalu negatif sebenarnya mah kudunya. Kudunya kan? Terus ya udah dari situ singkat cerita rilis lagu Nasihat Bapak. 2 minggu setelah lagu rilis kan bokap meninggal tuh waktu itu. Terus gue mikir gue pengen pakai nama dari bokap lah sekalian. Sama iya nggak ngomel wae. Oh Iya nggak ngomel wae. Tong makin Rasta dah. Aing lieur. Oke. Sekarang oke Rahmat dah. Itu jadi Fikri Rahmat. Jadi udah berapa tahun tuh berarti pakai nama Rahmat? Dari Kayaknya. nggak dipakai jadi nama Jadi nama panggung. Jadi nama panggung tuh berarti 2022. 2022 ya? 2022. 4 tahun. Startup Metro 2013 12 13. Doi juga lagi menggeluti dunia Stand up. Dapat kabar Coba sih gue. dong satu Stand up Indo Kota Bogor kan tapi. Jaksel ya. Oh lu Jaksel, maksudnya di Jaksel. Iya. Komunitasnya. Mau nanya Saya stand up di Jaksel. mau nanya bahas stand up Indo Kota sama stand up Indo Bogor jadi males banget. Itu males colokin. Gitu dah. Dia stand up Indo Jaksel. Gimana ada apa sih? Penasaran. Tapi gue datang kemarin gue nikah. Bahas ini parahnya itu mah off cam aja gue. Ini kata open mic kemarin pas yang di Warkopolin. Datang. Oh gue sebelumnya. Gue gabung di stand up Indo Kota Bogor ya. Gue gabung. Doi yang Di stand up Indo Kota Bogor harus dia yang Kota Bogor yang gue gabung kan. kopi rumah aja ya yang lo ya. Gue datang pas Komiro aja. Itu launching pertama kalinya. Kabupaten Bogor. Ada tiga. Ada stand up Indo Bogor, ada stand up Indo Kota Bogor. Oh. Nah si Kota Bogor ini baru lahir nih berarti yang kemarin kan ketiga ya, open mic ketiga. Oh. Yang di Polim. Ya enggak, yang kemarin tadi malam. Tadi Tadi malam malam itu yang ketiga. ketiga. Di SMT apa SMT Salah lu. Cafe. Oh iya. Yang di Polma bukan kota. Kota. Oh kota. Kota. Jadi pertama yang di situ dulu, terus kedua di Polim, tadi malam di Senti. Jadi mereka rilisnya tuh launchingnya
bikinnya tour cafe to cafe dulu sekalian kenalin komunitas barunya. Jadi kalau kata di meme itu lagi ada Spider-Man sama Spider-Man lagi begini. Tunjuk-tunjukkan. Oh iya. Jangan dibahas di podcast ini ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol banyak sama Fikri Rahmat. Tapi emang ngobrolnya juga stand up kan? Stand up. Get up, stand up. Balik udah. Kita jangan ini Regi ada 2 anak Regi gitu. Oh iya benar. Kita kan anak alternatif. Tapi gue udah gak reggae kan sebenarnya di album Victor and My Magic Friend sudah tidak reggae. Album pertama lo 2008. Iya enggak sih? Yang mana nih? Yang album pertama. Album pertama enggak dong, 2016. 2016. Yang album sederhana. Nah, itu pas gua udah lepas dari Rocker Kasarung, keluar dari Rocker Kasarung. Kan itu 2010 sampai 2015 Rocker Kasarung, kontrak sama label beres. Nah, gua mutusin buat cabut dari, tapi alhamdulillah cabut baik-baik sih, nggak ada masalah. Emang guanya kayaknya musik gue ini deh. Oh. Victor and My Magic Friend. Tapi gue baca di cumi-cumi.com. Gak pernah gue masuk cumi-cumi. Itu aja gak pernah gue. Silet, sampai kepengen deh gue tiba-tiba ada di lambe turah gitu ya. Kayak gak ada yang penting gitu hidup gue aja buat mereka. Cumi-cumi.com sih udah paling epic. Cumi-cumi.com beritanya. Gimana? 2016 berarti ya? Album ya? Ya. Ya 2016 akhir rilis si album sederhana, album yang pertama. Terus tahun lalu rilis album kedua. Agak lumayan lama. Lumayan. Album pertama lu apa dulu tuh? Box ya? Box set. Jadi mana tadi box set itu? Oh, masih ada. Oh, iya. Dulu yang tuh album sederhana. Itu zaman di Kisi tuh. Masih di Kisi. Ya. Masih kalian jadi junior saya lah. Iya. Oh ya. Gue Senior kita di CFM. Asik. Iya benar. Ya sampai sekarang juga kita masih junior. Muncul toko mah terserah aing gue. Iya. Tapi ngomongin dari perjalanan musik lu nih, Mang, sama stand up. Dan lu juga kan recently kan main film ya? Series gitu. Lu lebih seneng ngejalaninnya di antara stand up, musik atau film? Ya otomatis jelas musik lah. Musik kalau bilang paling happy-nya ya karena itu kayak rumahnya di situ kan. Basic rumahnya emang di situ, emang di musik. Cuma di dunia yang lainnya tuh karena ruang lingkupnya masih dunia seni, jadi nyaman-nyaman aja, happy-happy aja gitu. Tapi yang paling banyak waktunya? Stand up. Oh iya? Iya dong. Itu paling banyak waktu itu. Paling banyak waktunya stand up mah. Oh iya. Tapi masih Mang, sekarang masih. Masih. Terakhir kemarin? Kemarin gua baru beres stand up. Kemarin lah. Kita syuting nih kemarin baru beres stand up. Balik muyang aing. Pakai bengar. Terus sekarang bengar. Mun cek berapa mun keur gering terek bisa lempar. Benar ya. Benar di tagering lah. Jadi kalau ngomongin waktunya stand up ya? Stand up. Kalau gue bahkan gue suka sering bilang kok, gue bilang dari semua karir gue itu kan gue gunakan untuk menopang musik gue. Dan di musik mah kita sama-sama ngerasain deh ya. Satu-satunya bidang seni yang diawalin dengan berdarah-darah tuh. Yang paling berdarah tuh musik gitu. Lu gak akan pernah langsung dapet duit, keluar duit loba recording, beli alat, manggung aja kita baru dibayar. Regis zaman gue dulu kita regis. Daftar. Kalau yang lain kan sebutut-bututnya mah jadi MC masih bisa dapat nasi box. Beda sama band kan. Kalau band mah benar-benar lu band baru ya udah. Yang penting lu dapat slot aja udah bersyukur alhamdulillah gitu. Nah, makanya gue main film yang lain-lain itu supaya bisa nopang musik. Nah, sepanjang waktu stand up tuh emang paling secara nama Magic Friend itu tersebar kemana-mana gara-gara stand up. Terus secara waktu juga stand up. Sekarang lu dibayar 10 juta tapi ngeband bagi-bagi. ya, Bener lagi. Stand up terus orang kan. dari album lu di album sederhana lumayan cukup panjang ya, Mang? Banyak. 16 akhir lah ya, 16 akhir. Kita 2000 ya pokoknya tahun lalu baru rilis album mah. Kalau singlenya 2022 mulai keluar tuh 2 single. Si Nasihat Bapak sama Naon Pengen Ini Itu ya. Nah terus akhirnya memberanikan diri buat melahirkan albumnya baru tahun kemarin. Album pertama kan lu sempat dirilisin sama The Majors. Itu boleh ceritain gak lu prosesnya ketika secara digital dirilisin sama The Majors itu gimana tuh? Ya lebih kepada pertemanan aja sih, datang ketemu David Tarigan, ngobrol, gue mau dong nitip edar dan lain-lain, digitalnya di luar segala macam. Udah sesimpel itu aja. Nah, dampak yang secara digital nih, kita kan ngomongin sekarang semua serba digital emang. Nah, ketika lagu baik lo di album sederhana sama album yang renung ini, dampak digitalnya berasa gak sih sama lo? Kayak entah itu orang kenal sama lo di TikTok lah atau di Instagram lah atau
akhirnya ini kayak yang di So far sampai hari ini sih ya balik lagi tetap akhirnya semua orang tahu gua karena stand up-nya dulu. Oh iya. Balik Baru ke situ sih. ngulik. Baru ngulik. Ternyata main Yang menarik itu adalah waktu gua rilis album pertama itu kan stand up gua lagi mulai turun, lagi mulai jarang. Ada generasinya lahir baru kan, stand up kan gitu ya. Kita lagi bagus, nanti Turnovernya cepet tuh. turnovernya kayak setahun sekali kan, Suci. Udah, itu sempat kebelah dua tuh, yang ngefans sama gua di Rocker Kasarung dulu, para Kasarung mulai banyak yang nge-DM-in, bang, kangen gua lu musik-musikan lagi dong gitu. Maksudnya aktivitas lu sekarang stand up-nya lebih dominan gitu, musik-musikannya jarang. Nah, fanbase yang bukan fanbase gue ya, tapi fanbase-nya stand up mulai datang hujatan. Ini mah panggungannya udah nggak laku. Makanya musik. So jadi musisi. Itu. Iya sempat ngelewatin fase itu gua. Cuman alhamdulillahnya emang rezeki anak soleh. Panggungan pertama yang didapat gede langsung radio show. Jadi yang ngehujat juga kaget. Ih apa nih kok tiba-tiba bisa dapat radio show. Sementara di momen itu hampir orang-orang anak-anak komunitas musik pada tahu deh nembus radio show itu bukan hal yang mudah. Lu bukannya nge-host ya bang radio show? Oh enggak itu dulu-dulunya kan. Ini manggung di radio show. Itu orang tuh mikir anjing nembus radio show kurasinya gila loh. Radio show terkenal itu kan gimana? Kok bisa tembus? Nah si penghujat ini mulai penasaran. Nonton, proof di atas panggung. Bener ternyata musiknya nggak main-main. Kaleng-kaleng lah. Nggak kaleng-kaleng. Kepo lah mulai dari situ mereka nih. Alhamdulillah nggak pakai lama itu hujat-hujatannya. Jadi dihujat tuh nggak sampai setengah tahun lah. Dapat radio show, beres radio show langsung. Anjir ternyata emang lu musik ya bang ya? Ternyata lu di musik gue tau. Sampai ke band gue The Fictive dulu. Gue tahun berapa itu The Fictive? Taman Topi lagi jaya-jayanya. Kan dulu kan The Fictive, si Erik tuh, si Remate, sama Koktail, band si Encung, band Encung, sama si Kobam, Koktail itu kan band-bandnya dulu. Sampai ke tracking gara-gara itu, momen itu. Nah dari situ, udah mulai berdamai. Ditambah fasenya juga kayaknya penikmat seni di Indonesia tuh udah mulai cerdas, udah mulai galak kotak-kotakan. Itu kan fase-fase era transisi fanatisme bergeser ke nggak ada lagi fanatisme kan? Kalau zaman awal-awal pas di 2015 masih ada tuh Slanker lah, OI lah, masih begitu. Jadi gue lahir di momen yang tepat lah menurut gue sih pas si Magic Friend lahir. Gitu. Nah dari situ, alhamdulillah orang jadi udah benar-benar tahu Fikri itu emang akhirnya sekarang rata-rata orang menilai gue tuh lebih ke ya Fikri mah seniman lah, gitu. Ya gue juga ya udah tuh kalau juga dinilai gitu ya. Film juga. Film kalau ngomong film pertama apa mang? Hantu Jamu Gendong. Tahun berapa itu ya? 2004, 2006 ya? Lupa gue. Sama juga ya. Lu Sama sketsa sempat Trans TV. Sama ini almarhum Hayato. Lu udah denger kan Hayato meninggal loh? Udah meninggal kemarin. Belum lama lah, sebulan lalu gue juga dapat kabar dari anak-anak Hayato meninggal. Itu film pertama lo? Film pertama gua. Hantu Jamu Gendong. Itu film pertama juga rezeki anak soleh tuh. Awalnya cameo doang. 2 scene, disuruh improv, produsernya suka. Tambahin lagi nih anak lucu nih. Gak dikasih dialog, pokoknya lu jadi tukang warung ya. Mau. Peran utamanya si artisnya datang ngobrol sama orang warung. Gue bilang gue jawabnya apa, terserah lu gitu. Yang penting nggak usah panjang-panjang, dapat aja. Intinya yang mau lu sampein A gitu. Oke. Bagus, produsernya suka, ditambahin 2 scene lagi. Eksekutif produsernya suka. Ih lucu nih anak, tambahin lagi. Jadi kalau nggak salah ya, itu 6 scene totalnya. Akhirnya dari cameo jadi pemain. Dan di scene terakhir, jadi pesan moral film ini tuh, hantu ada, tapi enggak dong diganggu. Mun sih nggak ganggu, sih diganggu balik. Gitu, jadi hantu mau udah nafsi-nafsi aja gitu. Nah, pesan moralnya itu belum ada yang ngewakilin. Di scene terakhir gua yang ditambahin, gua nggak sengaja ketemu si hantu jamu gendongnya, Julia Perez waktu itu. Almarhumah. Gua ditawarin jamunya, terus gua yang enggak mbak, makasih, peace, gua kabur. Ini ikonnya nih. Jadi film pertama gua itu gua langsung tur. Peran utamanya Julia Perez, ikonnya film itu gua. Oh iya. Iya. Rezekinya Dari cameo. Rezeki situ. Rezeki ya. Anak soleh aja di rumah nomplok. Waktu itu juga sempat cameo, Mang. Jadi dokter. Di produsernya suruh jadi dokter beneran gitu. Tas sekolah ya praktek. Buka praktek gua. Sekolah tuh. Kan gua pengennya jadi pemain film. Saya suka nih. Main lagi, Pak. Jadi dokter aja. Jangan main film gitu. Dokter SCTV. Dari situ aja film. Terakhir series Arab Maklum ya? Arab Maklum. 2 season ya? 3. Oh 3 season. Oh, Arab Maklum.
Harap maklum. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Dari dulu gue tiap dapat project pasti berawal dari underdog. Harap maklum tuh project underdog. Oh iya. Masuk Netflix kan, masih di video kan? Masih di bukan video, ini Vision. Vision Plus ya? Vision Plus. Jadi waktu mau bikin dibarengin sama Pay Later. Pay Later isinya Amanda Manopo. Iya. Oh si Fajar. Iya Fajar, Sad Boy. Wah pokoknya lagi gila-gilanya nih artis papan atas semua nih. Second projectnya yang kita Harap Maklum. Harap maklum. Udah gitu yang mainnya artis-artis second layer semua. Ya. Sama artis-artis lama yang udah kayak Dawia, udah lama nggak nongol lagi apa segala macam. Perutnya Viewersnya malah naik Harap Maklum. Gitu aja. Jadi alhamdulillah deh. alhamdulillah ya. Itu Vision Plus berarti yang season 1 2 sih ya Vision Plus ya? Masih Vision 3 season. Dari season pertama langsung diminta sama Netflix. Oh iya. Itu di luar prediksi kita juga udah. Pokoknya perjanjiannya waktu itu pas mau garap project itu tuh, oke, kita jalan, tapi kita nggak mau diadu sama project yang lain, nggak mau ada beban itu gitu. Oh iya, udah aja gitu. Iya, karena udah nggak make sense buat kitanya nih. Di Harap Maklum, wah susah sih kalau kita di head to headin, karena di situ isinya ada Amanda Manopo, Fajar Sad Boy, Aming, wah dan bro. Iya. Capek ngalahin mereka mah tuh, Iya, ampun, takut gitu kan. Akhirnya nating tulus aja tuh ya sih. Iya, terus kita minta syarat, boleh nggak project ini kita jalan. Udah gitu kan budgetnya juga ya, namanya juga budget second project. layer, Second project kan nggak mungkin budget yang jor-joran. Tapi kita karena itu kita maunya ini project senang-senang yuk gitu, kita have fun aja. Hasilnya 3 season bro, 3-3-nya masuk Netflix. Mantap. Kalau gue nggak tahu ya validnya gimana, cuman yang gue dengar terakhir itu justru masuk Netflix tuh Netflixnya yang minta. Dari season pertama tuh ya, udah ngelirik tuh ya. Udah. Tapi emang lucu banget. Di layar kaca 21 ada kan? Layar kaca 21 nggak ada Idlix, ada Idlix. Ada Idlix. Tahu lah. Tahu Idlix sama LK21. Iya. LK21 cuman banyak iklannya. Iklan judinya, banyak. Gue mau nonton film jadi iklan judi. Iya benar. Mulai jadi main judi kan? Kagak dong. Oh enggak. Gua alhamdulillah, lu pernah judi gak? Enggak. Gua alhamdulillah gak pernah dikasih lu. Gak pernah dikasih menang. Kalau gue dulu ya. Enggak, jadi apapun baik. Gua nih zaman-zaman SMA di pengalaman biliar. Nah, Main biliar, jago gua. Jago, gak ada lawan. ada pinggiran. Terus saya pinggiran weh. Butuh terus bola aing. Oh. Kayak apa saja gitu yang begitu udah mulai main pakai taruhan nih. Bolanya tuh udah mulai gak masuk di akal gitu, yang asa emang tuh menang judi alhamdulillah. Tapi itu penasaran, Mang. Kan biasanya kan kalau orang main judi kalah penasaran. Iya, sampai akhirnya gue akhirnya sampai gue berpikir kayaknya emang gue mah nggak dikasih bola main judi teh. Soalnya kalahnya tuh bukan kan ada yang wah menang nih. Kalah. Gitu. Ini mah enggak, dari awal teh gas zong terus gitu. Alhamdulillah deh, tapi Selain di karir lu juga kan, kita lagi ada di workshopnya Fikri nih, men. Namanya Rockes Roll. Ya. Sebelum ada Rockes Roll, White Paper. White paper. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Mainnya dalam tanah. Dulu belum ada kafe mural di Bogor. Aing pandai. White paper. 2012 sih. Pakuan. Ya, 2012. Sebelum Rockes Roll, beliau udah Dulu punya tempat pernah. namanya White Paper. White Paper. Papua. Iya. 2012 gue jadi anak reggae waktu itu. Wih. Jadi anak reggae. Masih jadi Kopi sikil, wine gua. masih sikil ini, sikil pasta. pasta. Gimbal. Lu ngelola tempat-tempat kayak gini gimana, Bang? Si Rockes Roll ya, kita berbicara istilah lo di karir kan lu juga punya tempat ginian juga nih. Iya. Lu ini jadi Sebenarnya berawal seneng doang, buang-buang uang apa buang-buang waktu ya? Saya buang-buang air. Karena di Bogor kan nggak ada ya ruang ekspresi yang tanda kutip mencoba semaksimal mungkin mempermudah teman-teman buat berekspresi. Akses berarti. Apapun itulah gitu, kayak gue tempatnya bagus tapi bayar sewanya mahal gitu. Terus tempatnya enak, bayarnya murah tapi syaratnya ribet. Gitu. Nah gue tuh akhirnya kayak dari mulai White Paper kan sebenarnya sama. Awalnya juga bukan mau bikin kafe kan awalnya itu teh, mau bikin ruang seni aja, galeri aja, kayak ya pokoknya ada tembok bisa dicoret-coret, ada perpustakaan kecil, ada radio online tuh zaman-zaman pertama awal-awal radio online tuh ada, terus ada panggung, ada alat musik. Jadi emang kepengen sok lah bener-bener ada nih tempat satu di Bogor ruang ekspresi, bener-bener ruang ekspresi dari bener-bener street art sampai yang seni industri tuh bisa ngumpul di situ gitu. Cuman teman-teman sendiri yang karena tempatnya agak tanggung buat cari makan, kenapa sih nggak sekalian jual makanan? Jadi akhirnya jadi kafe. Nah kalau di Rockes Roll sendiri
Sebenarnya awalnya mah kantor ini teh gitu, kantor kita cuman karena ruangnya besar gitu terus keresahan teman-teman di Bogor masih sama dan bisa dijadikan ruang terbuka juga buat berekspresinya teman-teman seniman, bisa kalian kan pakai gitu. Cuman memang ada beberapa aturan-aturan yang agak unik sih, kayak gue nggak ngizinin alkohol masuk ke sini. Jadi lu mau bikin di sini silakan, tapi nggak boleh bawa alkohol di sini. Ya datang udah mabuk ya terserah, yang penting lu ikut aturannya, jangan rese aja, rese mah bikin kue yang Karawang. Ayah loba bayawang. Gitu. Dan ternyata justru malah rame. Justru malah rame. Jadi akhirnya Rockesroll jadi ruang berekspresi untuk teman-teman yang ngebedah karyanya. Jadi kayak kan di tempat yang lain mah lagu lu dijogetin nih, dimosingin. Kalau di sini mah nggak cuma dijogetin, tapi juga dibedah karyanya. Dan itu terbentuk gara-gara nggak sengaja aturan tadi, nggak boleh masuk bawa alkohol. Ternyata dengan nggak boleh bawa masuk alkohol, mindset teman-teman tuh jadi, oh ternyata di sini attitude-nya gini ya, harus manner ya. Kita paling nggak jangan urakan tayang di sini. Di saat itu terjadi, yang manggung malah jadi happy karena lagunya disimak. Iya, orang nggak sibuk sendiri. Iya, jadi ada ruang ada waktu untuk berdiskusi dari si karya-karya itu. Terus tembok-temboknya juga gede. Teman-teman yang pelukis yang tanda kutip gitu ya, belum secara finansial belum settle. Daripada lu nyewa galeri, taruh di sini deh. Ya udah tuh pajang aja di sini gitu. Akhirnya pada majang karya-karyanya di sini. Karena toh di sini juga kan yang datangnya random ya, dari teman-teman nongkrong sampai teman-teman tanda kutip pebisnis. Yang orang-orang industri bisnis kan main ke sini gitu. Akhirnya jadi worth it juga buat naruh karya mereka di sini gitu. Jadi kalau buat jiwa kesel yang mau pakai tempat ini tinggal cek aja di Rockesroll ya? Ada Instagram Rockesroll atau lo cek di Google. Ya DM aja kalau ke Instagram. Instagram bisa langsung tanya-tanya ke Mang Vic kalau mau pakai tempat ini gimana. Siapa tahu ada musisi baru. Mau tour ya. Mau tour atau mau bikin listening session, hearing session. Nggak harus musik, aktivasi apa aja. Karena beda buku pernah. Kalau itu bisa gak presentasi MLM? Asuransi. So far arisan numpang di sini pernah sih. Iya, teman-teman aku mau arisan dong di situ tuh besok. Sampai kawin. Sampai pernah dijadiin tempat kawin di sana. Ada kalau anak yang tahu anak hip hop dulu Medjay nama Medjay. Si Mandel, si Risman kawin di sini kan. Bang, gue mau kawin. Cuman gue gak ada duit kan buat gedung gini-gini. Di WS aja apa ya? Ya enggak soalnya di dia di WS. Ditata jadi gedung perkawinan guys. Si Risman kawin di sini. Gue terakhir tuh. Jadi gue kepengen memang garis merahnya teman-teman kreatif, teman-teman muda yang ingin melakukan apapun, mudah-mudahan Rockesroll bisa menjadi ruang yang mempermudah aksesnya mereka, langkahnya mereka. Gitulah sebenarnya. Jadi apa aja sok silakan. Sok punya aktivasi apa? Ya. Boleh. Cuma satu, pernah bikin teater di sini. Yang nggak boleh bawa alkohol. Iya. Ya, narkoba alkohol nggak gue. Kalau tipsi-tipsi dari luar tadi. Ya terserah gitu, lu nafsi ya. Yang penting lu masuk manner lu, attitude lu yang benar. Jangan mau tuh. Aing mana? Diberekeun. Di sedot ubun-ubunna kok aing dipicen kalawak kok aing berek. Jadi para biawak. Teater pernah nih. Teater bikin di sini. Teater. Zaman lu masih di Dede ya? Jadi bisa apa aja ya Jiwa Kisru ya? Apa aja? Siapa aja lu mungkin mau ada kelas bahasa Inggris gratis bisa untuk anak-anak. Terakhir tuh ada yang masih tapi masih jadi bahan obrolan sih, kita pengen bikin sekolah gratis buat anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah itu ya, tapi bidang keahlian gitu. Jadi soft skill. Gimana ya? Kelihatan gak sih? Oh gak kelihatan ya, tapi nanti boleh deh footage. Ini karyanya anak-anak autis nih. Yang ini abstrak, yang atas. Oh yang ini? Yang atas ya. Oh itu gede. Yang gede. Ini anak-anak autis semua. Karena kan anak gue nomor 2 autis. Ya. Teman-teman sekolahnya tuh suka studi tour kemana, main ke sini. Gue kasih kanvas sama tinta, dah tuh sok ngapain. Bagus. Dan subhanallah ya, gue juga ngomong merinding. Pernah datang pelukis ke sini, yang ditanya itu, ini siapa yang kamu? Kenapa? Energinya kuat banget. Gue iya, kok buat yang ngerti mah, mau nih coret-coretnya. Buat yang ngerti lukis, bisa ngerasain energi yang besar di situ. Maksudnya, ini berekspresinya ini banget ya, variabelnya gitu. Oh baru gue bilang, ini yang bikin adik-adik kita yang autis mas gini-gini. Oh pantes. Maksudnya ada yang lukisan dari plastik, MJ yang bikinin, ada lukisan ada si Genjo itu bikin yang orang hutan apa segala macam. Sebenarnya kan lukisan yang gampang kita mengerti. Yes. Tapi yang disimak sama dia malah yang itu, yang abstrak. Yang abstrak itu.
Memang hidup itu abstrak ya, Jiwa Kes. Ya. Tuh, Hidup itu adalah gila. Ini lagi mau jadi bridging kayak apa ya? Iya. Bridging abstrak aja mau kemana nih abis Iya. ini nih? Iya benar. Abai Sky. Foo Fighters banget kan dia nih CS-nya gitaris gue dulu dia. Si Dennis kalau udah ngomongin musik sama si Dennis cocok taduan. Foo Fighter nah ya. Wah abis. Gila drummer yang meninggal mewek 2an. Sih baik. Jadi kalian berdua berlebihan deh. Dennis cerik doi galau. Aja gue pokoknya seharian itu dia. Ya kan lu? Kurang lebih seperti Tapi sekarang siapa drummernya? Foo Fighter. Ian Ruby. Yang Ruben. Oh, bukan anaknya si itu ya? Itu sempat buat beberapa show buat gantiin doang. Tapi kalau Ian Ruby udah permanen. Kayak daripada ngomongin gue sekarang karena kita lagi ngomongin Fikri tadi ngomongin lagunya udah Mang ya. Udah, Lu punya Ruang Renung album. IP ya, album kan Ruang Renung. Album Renung. Album Renung ya. Album Renung. Nah, di selain dari itu ada IP apa sih Mang? IP-nya ada Ruang Renung. Kalau Ruang Ruang Renung Renung. itu IP Intimate Showcase si album Renung. Jadi Oke. album Renung tuh punya Intimate Showcase yang activity-nya kita Merenung. iya merenungkan banyak nikmat yang selama ini kita lupain. Kayak kita lupa bersyukur kuping kita tuh bisa ngedenger musik yang enak. Mata kita masih bisa menikmati pandangan. Jadi ada aktivasinya dari bangun subuh, sholat jamaah bareng, kita grounding, nikmatin sunrise, ada banyak lah kegiatannya sampai malamnya gue perform. Itu yang Ruang Renung. Yang berikutnya Ada tour Jangan Manja. Tour Jangan Itu Manja. keliling Indonesia gue tour show tour gue pakai camper van. Bawa sound sendiri, bawa lighting sendiri. Jadi teman-teman di komunitas daerah tuh yang nyambut kami cukup nyiapin venue sama meramaikan penontonnya aja. Kita berusaha untuk tour Jangan Manja ini pengen ngajak teman-teman yang udahlah nggak usah manja gitu. Kalau ada yang bisa lu handle sendiri, jangan sampai nyusahin orang. Oke. Jangan harus bergantung dan ngarep kayak gue pengen panggung itu, kalau di panggungan itu lu nggak dapet ya lu bikin sendiri esensinya si tour Jangan Manja itu. Sisanya ya konten-konten. yang Capture Kui itu konten Camp atau Cerkui, nah kalau Camp event? Cerkui itu event IP sebenarnya, juga sama ya? IP juga. Si Camp Cerkui itu kita kepengen, Bogor itu kan nggak punya festival yang annual ya, yang tahunan yang besar nih. Nah berawal dari si Camp Cerkui itu lagi bosen-bosennya di studio di sini, lagi bosen aja di sini kita bikin camping yuk, ngecamp bawa ampli, jamming-jammingan yuk, bakar api unggun, ngeliling, ngelingker ya 20 orang, 30 orang sedapatnya aja lah gitu. Ayo jadi, ayo nu nyumbang sound system ujung lighting. Jadi son horeng. 5.000 watt. Aku nyusun. Nyumbangnya 5.000 watt. Berarti kan aing kudu nyawa genset. Bener 5.000 watt Terus mah. nyawa genset, anjing kagok lah, geus ieu lah. Konser acara, langsung. bikin gede langsung. Ternyata vibes-nya dapet banget karena tanpa sengaja gue dapetin tuh, oh iya ya kita tuh lupa Bogor itu secara landscape nature-nya tuh dominan kan. Tata letaknya tuh kotanya tuh banyak gunungnya, banyak campground-nya. Iya. Ya sudah kenapa kita nggak adaptif dengan itu aja, kita adaptasi dengan itu. Akhirnya itu coba kita seriusin lagi, bikin yang kedua, gue penasaran. Bikinlah yang kedua tambah seru. Oke, kita bikin pilot buat yang ketiga kali. Setelah pilot ini fix seriusin deh di IP. Jadilah. Tadinya mau dibikin tahun ini, ada teman gue, enggak tahun depan. Kalau mau bikin ini tahun depan, enggak tahun ini. Tahu nggak siapa? Siapa? Si anjing dewa. Aing boga adik galak siapa? Enggak Bang, sekarang lu harus fokus sama kelemahan gue tuh biasanya harus gue akuin yang nggak bisa gue pungkirin dari Akbar adalah gue terlalu banyak mikirin orang lain sampai kadang sering kali gue lupa mikirin diri gue dulu. Nah sementara gue udah punya nama, apa kan sayang kalau nggak di manage dengan baik. Akhirnya ya udah sekak spare deh. Guys, akhirnya sih mikirkan sih heula. Setahun ini fokus sama lo, sambil si Camp Cerkui kita cicil, persiapannya apa segala macam. Camp Cerkui kita hold tahun depan. Di mana rencananya, Bang? Ya, tungguin aja lah. Oh iya. Pokoknya ada. Tungguin Pokoknya ini akan menjadi event, insya Allah ini akan menjadi event yang beda dari event-event yang lain karena kita nggak mau nyebut ini adalah festival. Kita maunya ini adalah sebuah event aktivasi. Jadi emang dari orang yang udah pada tua sampai anak kecil yang kecil-kecil itu bisa datang ke event ini dan bisa menikmati secara luas gitu. Akan ada banyak lah isiannya. Jadi Gitu. family banget ya, bisa dibilang ya. Iya, tapi enggak family itu family anak-anak muda lah ya, orang tua muda gitu sampai anak-anak kayak kita. Jadi secara vibes-nya anak-anak muda banget. Gitu. Tapi anak-anak muda yang pada udah punya keluarga bisa bawa anaknya ke event ini. Iya. Jadi lebih ke inklusif lah ya. Iya. Semua orang bisa sambut ya. Semua orang bisa sambut ke situ. Banyak juga ya men. Wajib ya. IP-nya ya.
Banyak ya. Mudah-mudahan lah. Keren. Itu yang muter ke Indonesia terakhir. Keliling Indonesia. Waktu itu Pulau Jawa. Jadi satu season tuh Pulau Jawa. Jadi konsepnya tuh kita jalan keliling Indonesia pakai camper van 40 hari. Nggak pulang. 40 hari di jalan. Nah gitu aja. Pulang season 1 Pulau Jawa. Nanti season 2 Sumatera. Nanti season 3-nya lanjut Kalimantan. Season 3-nya Sulawesi. Season terakhirnya Bali Lombok. Finalnya akan diwariskan menjadi event Kota Bogor. Nih buat Bogor. Buat teman-teman di Bogor gitu. Pengen ngewarisin, pengen ngasih legacy. Pengen ngasih legacy lah. Niatnya nyawanya di situ ya. Namanya di sini. Karena lahirnya dari sini, dari kota ini. Iya. Tapi yang menarik sekarang, kalau lu perhatiin Instagram media dulu ya, sama sekarang tuh meaningful. Iya. Instagram Doski. Sekolot itu. Aku nonton lagi ke sekolot lagi. Karena tua itu usia tuh Ada jadi pokoknya. petua. Meaningful. Apalagi yang nyokap tuh. Wah, gue ngikutin banget tuh yang mau nyokap tuh. Tapi gara-gara yang konten sama nyokap orang jadi mulai tahu kenapa Fikri kontennya sekarang begini. Ya backgroundnya kelihatan lama. Gue agamanya kencang. Dan gue lahir dari kedua orang tua yang memang secara hablum minannas sama hablum minallahnya tuh lengkap gitu. Tanemin di gue dan begitu masuk ke usia ini tuh mulai ngerasa kayak yang bisa jadi manfaat buat orang tapi menguntungkan gue secara jariahnya gitu. Terus ditambah keresahan gue tuh banyak kan. Ya Akbar tahu dah itu kurang lebihnya keresahan gue tuh banyak banget. Ternyata begitu dicoba untuk dituangkan menarik responnya gitu. juga. Responnya bagus. Yang paling gue inget tuh yang gue happy. Yang mana? Yang pertama kali poligami. Itu nempel banget tuh yang bahas poligami. Poligami nempel di ada. Bahasannya Bahlul. Tiba-tiba ke poligami kan banyak bahasan yang lain. Tapi itu yang paling Itu lumayan. lohok dan itu paling relate. Tajam. Kalau lihat komennya cewek Dua cowok sih. tuh komennya banyak juga. Dua. Yang pertama yang bawa agama. Oh iya Yang pertama yang itu yang kalau nggak bawa agama tuh mau siapa lu bawa anak tetangga. Iya. Itu rame tuh karena Indonesia lagi ngetrennya ateis. Oke. Anak muda yang nggak perlu ada agama lagi gitu. Yang kedua yang poligami. Karena di situ gue tidak bilang bahwa poligami itu nggak boleh, tapi gue bilang gue tekenin tapi nggak usah sok iya deh. Kayak sanggup aja lu mau poligami. Satu aja pertanggungjawaban lu di padang mahsyar belum tentu sanggup. Bener. Mau dua sih ya gitu. Itu maksud kemarin gua. supaya apa? Poli pantai. Dia mah ini poliponik. Ada BBM 3GP dong. BBM. 3G. Kok 3G? 3GP Enggak 3GP dong. Monoponik sama poliponik. Videonya kan 3GP. Iya. Setelah itu baru 3GP. Emang di handphone poliponik ya? Itu 3GP keluar. 3GP ada. Iya di poliponik. Judulnya Meli. Zaman BlackBerry. Meli. Zaman BlackBerry sama Sony Ericsson. Iya, judulnya Meli. Meli 3GP. sama Bandung Lautan. Wah. Laut School. Angkatan tua. Kampus apa tuh itu? Dibahas. Udah. Nggak usah dibahas. Ada juga ya. Udah di kampus. Ada keren. Anak kampus ya gitu ya guys. Anak kampus. Tapi saat itu banyak tuh yang film-film pemukau tuh 3GP tuh. Oh iya, 3GP mah udah 90%-nya kobeb. Apa? Yang Sanja tuh. Gue lupa lagi. Nanti hari tak. Zaman-zaman film 3GP yang dari Sanja tuh siapa tuh gue lupa lagi. Orang Sanja ngomong. Tapi kayaknya kalau film 3GP di remake pakai bagus ya. Bagus, Gambarnya jadi bagus. Jadi jelas itu. Iya kan? Nah, ngasih ide jadinya. Jadi ngasih ide ini mah. Ini gara-gara dia nih. Besok pada nongol nih 3GP di AI nih. Iya. Dirapihin. Iya kan dirapihin jadi bagus gambarnya jadi cekas. Wah 3GP. Gila ya zaman 3GP kita gambarnya kan jelek banget ya. Iya. Tapi masih ditonton ya. Ditonton tuh ya, kobeb mah ya. Bluetooth tuh Bluetooth. Infrared. Infrared. Dulu, Bro. Tempelin. Pasti web kesukaannya web 3. Web 3 dengerin lagu. Oh iya web. Web 3. Sama ini Corsair. Iya. Itu kalau download ya. Cikal bakalnya apa? Winamp. Oh iya. Cikal bakalnya tuh. Winamp. Bener. Kalau dijalanin Winamp. Anjir. Kalau chat dulu di handphone Mic 33. Anjir. Oh itu mah Nokia men kalau gitu. Nokia. Iya. Aplikasi tren dan ini tua juga kita. Nah, tapi dulu kalau main rasanya kalau kita flashback ya itu kan MRC random. Iya. Nah,
Ya Messenger ada mic 33 bingung. Tapi kayaknya safe aja ya. Aman ya. Aman gitu. Kejahatan tidak terlalu banyak ya. Iya. Benar-benar. Kalau sekarang kan lebih luas gitu kan. Karena di era itu motivasinya berjejaring. Benar. Sama referensi kali ya. Satu referensi. Sampai Kalau gue merasa temenan ya, lebih temenan ya. lebih berjejaring sih kayak Ya. di fase di momen di tahun-tahun itu tuh kayak lu punya temen yang jauh tanpa bertemu tuh sebuah kebanggaan gitu. Iya. Kayak jadi kayak punya tabungan gue kok itu tuh bisa ketemu Iya. sama si ini nih. Nah. Sekarang kan kayaknya jadi kayak Ngeri banget Yang harus dipertanyakan adalah justru di fase itu kita nggak tahu ini orang bohong apa kagak. Benar, tapi kita Karena namanya palsu. Iya. Iya. Nama palsu. Umur sama ini juga. ASL, PLZ, cuman gitu Iya. doang tuh. AS. Tapi sampai kalau kita baca atau dengar cerita zaman dulu memang jadi kayak bisa kerja di luar negeri gara-gara Gara-gara itu? kayak gitu. Iya, Bisa benar. nikah sama orang luar negeri juga gitu. Karena motivasi sama niatnya ya. Ternyata Tapi jika bakal dating apps juga di situ tuh ya. Iya. Dari situ Iya, benar, iya. dari situ dating app. Kalau sekarang di zaman-zaman itu banyak yang ketemu jodoh di MRC. banyak. kan sampai dibikin lagi si Ulil Raja Si- Cek sih iya. punya Siapa? gebetan. Neo. Si Ulil. Ya si Ulil. Emang Si iya? Ulil Raja Chatting punya gebetan namanya Putri. Si Ulil. Kan Ramli. Ramli anjing kok Ulil. Iya lagi. Enggak, soalnya ada lagu yang pakai nama Ulil. Siapa ya? Lagu apa ya? Ulil. Ulil. Si Ulil. Ulil tuh enggak deh. Ulil mah ini ya. Temennya si Komo. Temennya Komo. Iya. Ulet. Kenapa Itu Ulil? apa? Komo. Ulet. Komo. Ya nanti kita akan tampilkan kaseto. Iya. Iya, seru ya. Gila, kaset itu masih bisa split loh. Iya lagi. Sama. Dia aktif banget tuh. Gila. Kan kaset lu kembar ya? Nggak kembar. Iya, gue juga baru tahu belakangan lagi. Kembarannya Gue baru tahu siapa? kalau Kembar. Tuh, Kembar. Seno. kaset itu kembar. Kaseto tuh kembar. Ternyata. Cuy. Wih, Lu nggak tahu aja setiap di acara-acara yang datang bisa jadi kembarannya. Identik lagi. Mirip banget. Plek. Gue juga baru tahu belakangan, baik. Aman, baik. Gak cuma lu doang, gue juga baru tahu kalau kaset itu kembar. Kembar. Si Gestra kembar juga lu gak tahu kan? Nggak tahu Kembar. kan? tahu gua. Sama buat kokak. Dia tuh siapa? Gua tuh Marga Mang, Gestra Julio, Heeh. Kevin Julio. Itu. Oh, Saudara. Sama Jadi si- lu kemarin sama si Kevin. Sama Kevin gua. Jadi Marga ya. Marga ya. Kembarnya dari Marga. Ada Julius. Di Julio. Sama Kevin ini Julio. loh. Sama penyiar Prambos. Iya, lu nggak tahu waktu di Tangerang. Ya. Gua ngita MC. Lupa gua. Yang mana? MC-nya berdua doang dia. Tuh kan. Iya. Bertiga kali mau dia kali. Udah doang. Langsung nyolek. Anjing, kayak legenda. Bertiga ada sama dia. Bertiga. Itu sama dong, dia juga Marga. Budi Kurniawan. Topik Kurniawan ya berarti. Nggak ada kesamaan. Tapi kurnia. Oh iya. Ada kesamaan. Kok gue ada kesamaan kan. Iya benar. Gestra Julio Kevin ada kesamaan. Gue Rahmat Fikri berarti sama Rahmat Gobel. Lumayan juga nih kemarin buat tajir melintir. Punya Panasonic gue. Iya. Award. Pak Rahmat Gobel Rahmat Iya, tuh. iya bener juga ya. Iya. Aduh. Iya. Akbar Savio dah, lu coba dah. Savio dari mana tuh? Kok jadi bahas gua? Ya kan lu ngejauh gua. Kurniawan. Dari Kurniawan Dwi Wiranto lah. Iya, baik. Kenapa Gua Savio? mah gak marah men. Kalau gak diajak MC gak usah jadi bahasan ke gua Lin. Akbar Savio deh dari mana? Jadi Savio? dari topik dong. Dari topik. Tapi iya sih. Kan tadi udah nanyain kenapa jadi Fikri Rahmat. Nah sekarang kenapa Akbar Savio? Iya. Nah, jujur gua. Gestra Julio, Richard, Nando, Akbar Savio. Ulil gua nggak ada di O-nya nih. Karena nggak dapet kan. Emang gak ada Savio-nya dari emang mana? gak ada catatannya di situ Lin. Savio itu naon sih? Penyelamat. Tapi. Xavier. Xavier. Iya. Baru Itu kepikiran kenapa pakai itu sih. Kok jadi bahas Ais ya? Oh, Kan kita harus ngebedah. Akbar tuh kan si filosofis abis ya bedanya. si anjing. Kalau Julio gua tahu dia lahir bulan Juli. Berbintang Leo. Bintang Leo, Gestra. Tahu nggak artinya? Nggak tahu kan? Digesek makin terasa. Iya, nggak tahu lu guys. Nggak tahu dia. Gesek digesek makin terasa kayaknya. Kalau Huri apa? Kasih tau guys. Bapaknya suka Queen. Iya. Oh, Dari lirik lagu. dari lagu. Apa tuh? Yang mana? Love of my life. Love of my life. Emang ada Huri? Back, Huri back. Tuh. Pas bapaknya lagi denger itu, dia lahir. Nah. Huri back. Gitu. Balik lagi. Balik lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Jadi deh. Huri back, Huri back. Tapi gue mah yakin lah kalau si Akbar nggak masuk isi jadi teller bank dia. Ya membuat dia. potongannya ya, Iya, potongannya, cara kerjanya apa ya?
Karena yang paling rapi di antara kita lu, Bay. Ya. Dari zaman kita yang gua sama yang senior nih di Gizi, yang paling rapi siapa ya doang lu teh. Yang punya struktur yang fokus apa? Yang ngejagain struktur, yang ngejagain organisasinya. Ini kan Akbar. Sistemnya. Untung masuk Gizi. Kalau enggak mah jadi teller bank lu. Ini jadi bapak-bapak kaku tuh lu. Iya benar. Jadi kantor. Bang, tapi lu waktu Goldrock udah Si maunya jadi nanya. Gue nanya pas Goldrock lu dikisi belum? Udah Dikisi kan? kan Emang sempet gondrong? Gue nggak ngingin lu si Akbar sempet Dulu gondrong. dipanggilnya Gondes. Gondrang. Ya. udah gondrong udah dikisi kan zaman kuliah itu mah. Kayak kita kembali lagi bahas pikir gua ya. Film, Mang. Film. Hah? Berarti perannya tuh Arab Alum. Iya series. Film udah lumayan lama lah gue nggak. Belum ada lagi di film. Belum ada lagi. Gue pernah waktu itu. Lagi. Kan gue jalan film. Ya. Reading. Gue kira Mang Fikri. Betul Alex Ahmad. Mirip banget. Alex Ahmad. Mirip banget. Bang Fikri lain. Kata gue. Itu waktu pertama kali dimirip-miripin dan kita berdua belum saling kenal. Gue sih yakin kayaknya si Aat juga sebel. Maksudnya kadang kita kalau dimiripin sama orang Tapi lu sebel. sama-sama rap ya, sama beliau. Sama-sama rap ya. Ya Aat malah lebih Arab daripada gua. Kalau gua kan setengah-setengah Arab dari nyokap. Waktu pertama mirip-mirip itu orang pada umumnya sebel lah. Termasuk gua juga sebel gitu. Ya gua dia. Pas kapang gitu bisa ngelesain baik. Jadi pas ketemu teh akhirnya Pak Amprop teh anjing mirip gitu tuh. Kayak kita tuh gua nyoba validasi. Iya anjing mirip banget baik. Kayak Alex Ahmad juga gitu. Iya nih anjing. Iya. Waktu pertama kali dikenal itu dia dengan bahasa Inggrisnya kan. Damn man, bisa gini ya bro ya? Gitu. Dia bilang, iya bro. Dia bilang, iya bro ya. Gue bilang, iya bro. Sudah lah. Bro. Iya gitu gue sama bro. Damn man. Nah, gue, iya bro. Gitu ya. Iya mirip ya. Dari situ berteman kami berdua. Dan fasenya mulai berbalik tuh. Dulu tiap main film, sebagai teman support system lah nonton filmnya. Wah menderita gue tiap beres nonton film dia. Pasti gue harus foto sama fansnya. Harus itu mah. Gue bilangin gue bukan gak ada yang percaya bay. Kalau gue gak mau kan nanti dipikirnya si Alex Ahmad sombong. Mau naik tuh, mau bodo amat kan baturan naik tuh kayak gitu. Aduh kasihan juga kalau dia jadi jelek namanya kan. Mau gak mau gue foto sama fansnya dia. Padahal Iya. Dia mah tahu ya si Fikri gitu. Sekarang udah mulai berbalik, ketemu orang disuruh lucu biar mampus. Foto doang mah gampang, dititara bodoh sih ini. Berarti kayak gini. Damn bro. Iya, damn bro. Berbalik nih bro. Ini Yogi tau si Yogi nggak? Yogi anak skena nih yang suka bikin Bogor kemarin bikin yang bawa berkaraoke. Yogi anak agensi. Jabung. Iya, Yogi yang bantuin si BP Jabung. Ya. Si bagus si pinter. Ketemulah sama gue di Filosofi Kopi dengan dia. Bang, Blok M. iya bang, apa kabar? Gitu, Bang udah tuh pelukan, ya, udah santai aja. Sekarang si Yogi, salah, maaf bang. Oh itu Alex Ahmad. Yogi. Udah sempat pelukan, udah ngejerit dari jauh, bang, bang bener, apa kabar sih? Ada juga aduh anjing nggak apa-apa. Sahabatnya, Gimana? mirip juga ya kan. Mirip juga. Terus yang paling absurd waktu si Aat bikin kan dia sempat bikin pameran karya di Jogja tuh. Di apa namanya tempatnya? Arjok Festival. Dia bikin karya bareng sama Mas Anggi kan. Gue tuh emang dijanji ntar kesana gue pengen main. Gue pengen nonton, pengen lihat karya dia gitu. Akhirnya sampean lah momennya datang. Ya udah kesana gue muter. Teh kebetulan lagi di Jakarta. Karena bikin pameran juga di Jakarta. Lagi masang instalasi. Jadi gak ada di Jogja. Beres nonton. Itu selama gue datang di karyanya dia. Semua mata gak ada yang tertuju ke karya KBKI. Keluar aing ti Arjok ada satu mobil isinya 2 lelaki dan sisanya perempuan semua di mobil itu. Aduh ya bu ya Allah keren banget karya lu bu. Maaf ya. Gue cuma aman gue cabut. Ribu. Tapi itu dan gue pernah nyusurin. Kalau Arab tuh kadang kita bisa tracking kan, mungkin ada apa? Apakah ada saudara, apakah ada ini? Enggak ada. Jauh bro. Gak ada. Jadi marga dia, suku dia, background Arab itu beda. Ibaratnya mah, aing mah Sunda, si Ate Batak gitu. Emang itu nyambung.
Tapi Tapi lu miripnya bisa diundang ke segitu ini juga. nggak? Ke acara pagi-pagi nggak sih yang rame itu brownies gitu? Kan film paling sahabat. Nah, nggak pernah gue. Hasilnya reputasi. Iya. Wah kalau almarhum masih ada, kayaknya diajak tuh gue tuh. Kayaknya diajak gue. Malek sahabat. Enggak, gue nggak pernah gue kayak gitu-gitu. Kayaknya tidak terlalu tidak sesuai aja kali ya. Pasti kan yang dibutuhin kan kalau brownies gitu-gitu mah ada. Yang viral. ya. Anu gosipnya kontroversi, dah aing kontroversi. Oh. Oke, project terdekat apa Mang? Dari apa barang sama Malek sahabat? Tahu nggak lu project terdekat gua? Muka Afrika. Bener. Ya kalah baca. Mudah-mudahan. Musik. Idul Kurban. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya lagi ada project terakhir yang sekarang lagi mau sebenarnya lagi mau difokusin sekarang ke Magic Friend ya Pak ya. Magic Kita lagi mau coba untuk Magic Friend-nya yang lagi di ini nih gerakin dulu. Albumnya sayang soalnya udah keluar. Tapi lu tahu gak? Idul Adha tahun ini tanggal berapa? Apa? Idul Adha. tahun ini. Bodoh amat lah. 27 Mei. Kenapa tuh? Kami dari 27 bulan Mei. Bulan Mei. Ayo dong bantai kami. Gitu. Bye-bye gue susah nyapunya ini. Si Gestra ngerepotin dari anjing. Guys kalau mau ngejokesnya gampang disapu gak? Ayo bingung ya bodoh. Gue juga bingung. Gue juga bingung. Ya udah susah ini. Siapa nyusahin gue Mau lu juga. Bokeh kan? Mana nih? Tapi dari 27 Mei. Iya, tren itu bakalan keluar lagi tuh di setiap Idul Kurban tuh. Karena dia pas banget tanggal 27 Mei. Emang kenapa 27 Mei? Emang Itu. Kami dari 27 bulan Mei. Aduh gue gak tahu lagi anjing. Bulan Mei. Ada viral itu. Ayo dong bantai kami. Gitu mah. Oh gak tahu gue bukan. Saya gak tahu makanya ini saya bingung. Ini mau disapu kemana? Sebenarnya gue bingung nyapuinnya kemana. Iya, gue bingung nyapuinnya. Gimana dapet tisu? Pokoknya kalau udah gak bisa disapuin mulai cemburu dia. Kayak tadi dia spasial lagi serah. Jadi para biawak gitu. Oke, jadi Kisru lo bisa dengerin karya-karyanya Fikri di Spotify atau di semua digital platform yang ada tersebar dan juga Kalau bisa gak usah yang Spotify lah. ya jangan. Kalau bisa yang ya di Spotify ada, tapi kalau bisa mah jangan yang Spotify yang lainnya aja gitu. Apple Music boleh. Apple Music boleh. Spotify kan itu kan tuh terakhir. Betul. Apa sih? Galau tuh Sekarang gue. pemutar musik sekarang. Gue mau iklan Spotify lagi. Tanggal 29 syuting Bang. Boleh Spotify mau di Spotify. Di Spotify. Gitu Bang. Boleh. Foto syuting. Parah lu. Tahu nggak Spotify itu investnya gede banget di drone tuh. Ngebom anak-anak kecil. Astagfirullahaladzim. Elektronik. Astagfirullahaladzim. Hanya demi duit lo ambil project itu. Ini tayangnya 28 ya. Kemanusiaan lu gampang banget beli. Tayangnya 28 ya. Ini please 28. Bingung. Ambil satu gini. Kayaknya. Respon tahu gue tambah salah. Orang udah tambah salah. Tapi itu udah deal. Mudah-mudahan nunggu lock tanggal segini. Oh, udah DP. Belum tinggal lock aja. Tapi lu yakin Lil? Bismillah lah. Dari ini mah dari jiwa sebagai manusia. Gue gak tahu kan itu ya kayak gitu-gitu aja. Baru tahu gue ini. Betul lu. Bang, jangan lanjutin film. Jangan lanjutin dah. Oke. Bisa cek Instagram Fikri di @fikri. Gue mau nanya sekarang gak ada sama lu. Apa? Lu kenapa sih kalau ada project tuh gak hati-hati? Hati-hati maksudnya. Lu main sikat aja. Gue gak tahu. Enggak, lu harus belajar. Oh, maksudnya nggak cek. Gak cek dulu ini project kira-kira oke nggak ya? Gitu maksud gue. Gue gak tahu sih. Gue gak mikirin ke situ. Nggak maksudnya gue gak riset sampai sana Mang. Lo jadi gitu. Tiba-tiba makan buah. Tiba-tiba makan buah. Maksudnya kan Tiba-tiba kalau keluar. nih ya, gue kan orang, ya gue lumayan banyak pengalaman alhamdulillah sama lu kasih kesempatan di balik layar juga nih. Ya. Kalau gue dari kacamata director misalnya, gue ngeliat lu tuh sebenarnya lu tuh kuat secara karakter. Wih. Ya. Kok mungkin aneh? Kreatifnya, karakteristiknya, lu tuh punya karakter yang kalau dimasukin di setiap film, lu tuh punya karakter yang kuat, yang nggak bisa diganti sama orang lain. Nah, lu tuh punya itu sebenarnya. Tapi kenapa lu nggak pernah ada di project yang bagus? Karena sih tuh milih-milih. Terus kabel jogja sih project butut dewa ya terus ya. Terakhir nih, gue nggak perlu ngasih tahu projectnya apa lah ya. Project itu pernah ditawarkan ke gue. Waktu gue lihat sinopsis dan Film nih ya, Film. aduh nggak ada. Sebutuh-butuhnya duit kayaknya nggak ada. Ini mah mencoreng nama baik sih. Tiba-tiba posternya nongol. Tas.
Banget sih anjing aya cek rek naon si Awil di dunia rek naon. Tayang nggak sih tapi film? Tayang dong di alun-alun kota. Astaga. Oh, gue tahu ceritanya nih. Oh. Dia langsung betul ya. Enggak sempet tuh, cuma di alun-alun kota. Emang ceritanya tuh buat di satu kota itu. Buat cerita kota itu. Enggak, awalnya project itu buat masuk di bioskop. Oh iya. Cuman gagal tembus, ya gimana standarnya di bawah FTP. Aduh, gue gak tahu tuh Mang. Gue casting aja. Gue casting aja, gue gak tahu Bang. Mayan ada duit ya. Lumayan ya. Tapi saran gue lo harus mulai berani memilah sih. Oke. Soalnya Punya ini ya, Bang. iya, soalnya lu tuh punya modal yang kuat. Kalau di dunia acting tuh lu Ya termasuk. gue akuin tuh. Ulil Iya. kalau kali keluar langsung melesat. Iya, lu tuh soalnya itu lu punya modal yang kuat sekali untuk seorang aktor. Di mana karakter lu nongol, lu ditaruh di karakter itu, nggak akan gampang ngeganti karakter lu. Coba. Ada tuh, maksudnya di dunia acting tuh ada yang gitu, ada yang gua bisa ke situ, tapi kalau gua nggak bisa masih gampang nyari penggantinya. Nah, Ulil tuh sebenarnya termasuk face atau karakteristik yang di dunia film tuh di saat lu ditawarin lu nggak bisa, tim produksi pasti akan gimana caranya ngulik supaya lu bisa, karena susah nyari gantinya. Jadi modal mah udah kuat, cuma knowledge aja masih nol. Boleh PH the next Ringo Agus Rahman. Nah, Kan Ringo Agus Rahman belum ada yang gantiin Benar, kalau kata gue. benar. Oh berarti lu Bisa dibilang begitu tuh. harus jadi Huri Pantau. John Pak. Beda ya, bukan Ringo ya. Bukan. Kok Ringo sih? Namanya udah John. Kan John Ringo. MTV Bujang. Desa Bukan MTV apa? Yang ngerjain orang kan? MTV. Wah, gitu MTV wah. Wow, kalau nggak salah, iya ada. Dia sempat Iya sempat di MTV juga dia si Ringo MTV. yang ngerjain orang itu, gue lupa lagi MTV apa itu namanya. film jomblo dia. Iya tahu gua. Udah lu. John Pantau keras dulu. Jauh banget. Iya, sketsa emang enggak? Kita aduh, apalagi tahun berapa? Pokoknya gue bareng sama Gilang Girga bareng. Irfan Aro masih senior dia. Dari awal dia mah gila. Irfan Aro itu salah satu pemain sketsa yang dari awal sampai udahannya sketsa ada deh. Iya. Karena ada apa tuh? Live of TikTok. Iya. Planero. Wah tapi orang baik itu. Keren banget. Ini anjing nih kalau nggak diudahin, goblok ngapain kali ini podcast nih? Ya nggak apa-apa lah. Kan 2 jam ini 2 jam. Oke, karena kita ngobrol panjang kita jadi kayak maraton aja lah. Episode aman Kita lah. live aja live. Iya. Langsung. CCTV ya. Langsung live. Jadi bisa cek di apa? Fikri and My Magic Pen, sosial media, YouTube-nya juga ada, Fikri Rahmat juga. Baik, Rokesol apa kita bikin Apa? kayak maraton gitu apa kita streaming? Yuk, bikin deh. Aing mah. Oke, Bang. Kita kan nih, tahu dia tuh Senin sampai Jumat kerja. Pulang malam. Gak boleh pulang pada demi dari jam 9. Gak boleh Salah. Jauh kan. Gak bisa Jauh benar. dia. Begini, karena dia dari Senin sampai Jumat itu suka jadi babysitter. Pagi ya udah itu ya apa? Office hour. Office hour. Paginya baby sister kan. Siangnya kan dia kerja. Ya nggak apa-apa sih, Abah ini mah datangnya dari pagi ke sore aja. Sisanya gue bertiga nih bikin. Sabtu Udah ini aja. bisa jadi ngebahas gua udah. Jangan justru sebelum kita closing kita bakal ngajak Fikri Rahmat main games dulu. Masih ada main game ya? Jadi kasihkan ngobrol. Game siapa? Game siapa Len? Oh gua. Yang tadi kita bahas kata-kata yang Apa yang boleh diucapkan? Oh, Apa yang boleh diucapkan di konser reggae tapi tidak boleh diucapkan di kantor polisi? Ada kali. maksudnya ada ini kan. Ada. Kertas-kertas ada. Iya. Kertas gitu. Lu apa? Pak Yoman. Apa sih? Iya, Pak Yoman. Kenapa Yoman? Yoman, Pak. Gak masalah kali. Kan nggak boleh di kantor polisi, boleh diucapin di acara reggae, nggak boleh diucapin di kata-kata di Kantor polisi. Lu mah main aman. Kok main aman? Apa ayo? Main aman. Apa dong apa? Apa ya? Apa sih? Reggae ya? Reggae, bentar reggae. Aduh, dulu dulu. Apalagi gua anjing. Gua dulu ya. Apa? Bikin dulu. Gua dulu ya. Lu lah. Punya kertas. Anjing gue tadi mau ngomong gitu lagi. Gue ngomong gitu, sumpah gue ngomong gitu. Itu jadi perkara sih. Polisi. Ada kertasnya.
dia tinggal. Saya Kertas SCK, SKCK. Iya, SKCK, kertas iya. HPS. Bikin satu kalimat. Jangan ada kertas. Oh, Ada kertas. ada kertas. Udah gitu doang. Lo apa Lil? Kan tadi Bang Fikri Ada kali. Ada kali. Gitu. ada madu. Maksud gua kan campur. Sujai itu lebih spesifik. Itu lebih spesifik. Enggak ada. Enggak ada. Sujai. Enggak ada. Dia ada madunya. Iya. Gak ada badan emang gak boleh. Boleh. Cuman madu deh caranya buat apa? Minum lah. Bawa bendera. Masa ada acara kayak minum susu jahe? Enggak kalau enggak. Bawa bendera. Oke, tadi Coba. Fikri ada kali. Ada kali, ada kertas Ada Pak. kertas. Ada madu. Apaan bro? Kok nanya? Gue udah Kok nanya? Bentar. Soalnya gue gak pernah nonton konsernya Gibran. Tolong. Gue gak nyampe. Bahkan gue aja gak nyampe itu. Apa ya? Apa yang boleh diucapin di konser reggae tapi tidak boleh di kantor polisi? Bisa Bang. Bakar nih. Apanya dulu, apanya. Oke. Aduh, ini belum ini, sapuin dulu nih, mas gini nih. Ini dia mau nambahin. Iya. Sama aja mau lu. Enggak, gue yang lain. Ini mah gak usah disapuin udah aja biarin. Inspirasi Muap, buat mau sendiri. monyet. Anjing. Oke. Bawa asap apa ya Pak? Waduh. Bakar sampah. Kenapa di kantor polisi tong? Udah gak boleh bakar sampah ya. Udah gak boleh gila. Oke, karena mereka bingung. Anjing. Gue mau nanya sama kalian. Kenapa polisi kalau nyita ganja musnahinnya dibakar? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa. Dia bisa berikutnya bareng sama gua. Gestra. Ulil. Akbar. Sapuin dulu nih gimana ya? Dan lupa ya. Kalau dipendem tumbuh, itu jawabannya. Iya Hanya benar. Kayak dibakar. Biar padahal Bakar ada- sini mas Pak. ada manfaatnya ya kalau ditanam tumbuh kan. Iya. Akarnya bagus. Apa manfaatnya? Akarnya bagus. Iya. Oke, balik lagi kita ketemu lagi di podcast gua Kisru. Jangan lupa like, comment, subscribe kisru.com. Thank you, Fikri Rahmat. Thank you, Fikri Rahmat.